Pancasila adalah filsafat negara Indonesia yang menjadi dasar dan paduan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Dengan demikian, Pancasila memiliki 5 asas atau prinsip yang menjadi landasan bagi negara ini. Hubungan antara Pancasila sebagai dengan masalah aktual. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki relevansi yang kuat dengan berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat maupun negara. Berikut adalah beberapa contoh hubungan antara Pancasila dengan permasalahan aktual. Yang pertama, tantangan dalam kehidupan beragama. Di tengah pesatnya perkembangan globalisasi dan pluralitas agama, nilai ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila menjadi penting untuk melibatkan kerukunan antar umat beragam dan menghindari konflik agama. Yang kedua, kesejahteraan sosial ekonomi. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menekankan pentingnya mengatasi kesejahteraan sosial dan ekonomi yang masih menjadi masalah serius di negara ini. Yang ketiga, penguatan demokrasi. Prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan rakyat menuntut partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang keempat, ketahanan nasional. Nilai persatuan Indonesia dalam Pancasila menjadi landasan kekuatan dalam membangun ketahanan nasional, baik dari ancaman luar maupun dalam, serta dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Yang kelima, pembangunan kelanjutan. Pancasila menuntut adanya pembangunan yang berkelanjutan, keadilan, dan berwawasan lingkungan sebagai upaya yang mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa merusak lingkungan hidup. Permasalahan aktual yang dihadapi. Yang pertama, ketimpangan ekonomi dan sosial. Masih terdapat kesejahteraan ekonomi dan sosial yang disignifikasikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok masyarakat yang berbeda. Hal ini menyebabkan akses terbatas terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan lapangan kerja layak. Yang kedua, korupsi dan tata kelola pemerintahan. Korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia, merugikan negara secara finansial, merusak tata kelola pemerintahan, dan menciptakan ketidakadilan sosial. Peningkatan hukum yang lemah dan kurangnya transparansi menjadi fakta utama yang memperburuk situasi ini. Yang ketiga, konflik sosial dan sistem etnis dan agama. Konflik sosial yang disebabkan oleh sentimen etnis, agama, dan politik masih terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Hal ini dapat mengancam persatuan dan stabilitas sosial, serta menghambat pembangunan nasional. Yang keempat, tantangan politik dan demokrasi. Tantangan dalam memperkuat sistem demokrasi, termasuk upaya untuk memastikan proses pemilihan yang bersih dan adil, serta memperkuat lembaga-lembaga demokratis. Penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai solusi terhadap permasalahan yang ada. Yang pertama, ketimpangan ekonomi dan sosial. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menerapkan nilai ini merupakan kebijakan dan program yang tujuan untuk mengurangi kesejahteraan ekonomi dan sosial antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok masyarakat yang berbeda. Ini termasuk redistribusi kekayaan, meningkatkan akses berbeda ini termasuk terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta menciptakan lapangan kerja yang layak. Yang kedua, korupsi dan tata kelola pemerintah. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapan nilai-nilai pendekatan pentingnya meninggalkan keadilan sosial dan memastikan keadilan dalam distribusi sumber daya yang kebijakan pemerintah. Hal ini termasuk penegakan hukum yang tegas terhadap tindak korupsi, peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, dan memberantas praktis korupsi di semua tingkat pemerintah. Yang ketiga, konflik sosial dan sistem etnis agama. Nilai Persatuan Indonesia menerapkan nilai-nilai melibatkan upaya membangun kesatuan, persatuan, dan solidaritas di antara semua warga negara Indonesia, tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Ini dapat dilakukan melalui proses promosi dialog antar kelompok, pembangunan pemahaman yang lebih baik tentang keragaman
manusia. Yang keempat, tantangan politik dan demokrasi. Nilai kerakyatan yang dimiliki hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Penerapan nilai ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi dan pembangunan negara. Hal ini mencakup peningkatan transparansi politik, promosi kesadaran politik, dan memperkuat lembaga demokratik untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan akuntabilitas pemerintah. Contoh kasus yang menggambarkan penerapan Pancasila dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Yang pertama, program Keluarga Harapan atau PKH sebagai solusi ketimpangan ekonomi dan sosial. Program Keluarga Harapan atau PKH merupakan program bantuan sosial yang bertujuan untuk mengurangi kesejahteraan ekonomi dan sosial di Indonesia. Melalui program ini, keluarga miskin mendapatkan bantuan tunai secara berkala sebagai stimulus untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Yang kedua, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam memberantas korupsi dan tata kelola pemerintah yang baik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga independen yang bertugas untuk memberantas korupsi dan Indonesia melalui upaya peningkatan hukum yang tegas dan transparan. KPK berada dalam menilai nilai-nilai Pancasila, terutama nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan menjaga keadilan sosial dan keadilan dalam distribusi sumber daya negara, serta memastikan tata kelola pemerintah yang baik. Tantangan yang dihadapi. Tantangan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai sosialitas pemasaran termasuk konsistensi implementasi, kurangnya kesadaran dan pendidikan, resistensi terhadap perubahan, korupsi dan ketidakadilan, serta kekerasan dan konflik. Upaya mengatasi tantangan yang dihadapi. Yang pertama, pendidikan yang menyuluh. Melakukan program pendidikan yang menyeluruh bagi berbagai lapisan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila dan pentingnya menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dialog dan diplomasi. Mendorong dialog dan diplomasi antar kelompok atau antar negara untuk mengatasi konflik serta memperkuat pemahaman antara budaya dan toleransi di masyarakat. Yang ketiga, partisipasi aktif masyarakat. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan, serta memperkuat peran lembaga masyarakat sipil dalam mengawasi dan mengaruhi kebijakan pemerintah.